Adelindo Angklung tuh mulainya tuh tahun 2011 Maret. Nah, kita itu mulai 2011 itu karena untuk menghibur orang tua, para lansia Indonesia. Jadi ada kumpul-kumpul, kita bikin untuk menghibur mereka main angklung. Kenapa saya punya gagasan untuk bermain angklung untuk orang tua? Karena dulu waktu saya pertama bermain angklung sejak menikah, mertua saya main angklung untuk menghibur orang tua. Kemudian mulai dari 2011, pelan-pelan kita mulai dikenal. Setelah ada Indofest, ada banyak kegiatan, mereka mulai mengenal angklung, dan angklungnya pun kita upgrade. Mulai dari angklung yang sangat tua, sampai sekarang yang udah modern-modern. Jadi sekarang cara bermainnya pun juga beda, udah lain.
pada awalnya kita hanya orang Indonesia, karena orang Indonesia yang tahu angklung. Orang Australia boro-boro bisa bilang angklung, bisa ada yang bilang angklang, ada yang bisa bilang apa? Wah, macam-macam. Jadi susah. Jadi kita harus dengan orang Indonesia dulu. Nah, kita main di Indofest, banyak orang yang datang. Ada yang Malaysia, macam-macam, yang bule segala macam. Nah, mereka mulai kenal. Kita kasih tahu angklung. Nah, akhirnya ada yang dari Malaysia, yang sekarang dari Pilgrim School, satu sekolah itu boleh dibilang 90% orang Australia. orang Australia. Dan mereka sudah menunjukkan minat untuk juga ikut berlatih ya. Yang paling ya banyak ya, di mana-mana ada yang di nursing home, ada yang di library, tapi yang paling kita cukup berkesan itu kita pernah main di Governor House, itu untuk Multicultural Award Presentation, lalu juga di 2 kali di Adelaide Festival Center. Ya, di Adelaide Festival Center. Itu cukup membuat kita cukup bangga juga. Harga karcisnya juga mungkin itu masih ada di situ di itu. Ya, mereka harus bayar tiket untuk nonton. Lalu kita juga bisa berpartisipasi di Adelaide Fringe di Salisbury. Kita Adelaide Fringe ikutan juga. Ikut juga. Luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan Womat mungkin. Moon Lantern. Di Moon Lantern Austrasia juga kita ada workshop di sana. Pernah manggung di luar South Australia? Nah, hampir aja. Harusnya tanggal 3 kemarin. 3 Juli kita harusnya ke Sydney. Tapi kita punya kendala untuk transportasi angklung-angklung yang besar ini. Nah, kebetulan tadi Pak Konsul datang, kita udah lapor. Kalau mereka mau beli, artinya lain kali kita tinggal orangnya yang terbang ke sana, angklungnya pakai yang mereka punya. Itu ngomong-ngomong soal Konsul nih, Pak Ferry, kan angklung ini sebagai warisan budaya yang diakui dunia dan warisan budaya Indonesia, Jawa Barat. Ada dukungan pemerintah nggak Pak? Ada support nggak dari pemerintah Indonesia sendiri gitu? Saat ini belum ada, masih belum ada. Jadi supportnya waktu itu dari KBRI, ya Pak Najib datang ke untuk Guinness World Record. Oh ya, dari sana juga. Ya itu aja. Tapi paling nggak itu support buat kita ada. Lumayan lah, tapi itu moral ya dari dana atau apa belum ada, jadi belum ada. Jadi makanya saya juga sekarang berusaha sedapat mungkin mencari dana sendiri dengan menjual CD angklung, karena saya sudah mempunyai studio mini angklung. Ada recording juga Bapak, Jadi saya udah mulai bikin, ya itulah saya mulai mengumpulkan dana sedikit-sedikit untuk bikin ini, mungkin di paving atau di beton ya, supaya nanti orang-orang datang nggak kesandung atau apa, ya lebih baik lah. Mudahan sih mungkin nanti dengan wawancara ini kedengeran sama Pemda Jabar atau setelah Pak. Ada kemungkinan dia akan. Kayaknya memang Jabar, harusnya dia tahu. Enggak, mereka pun minta difoto di situ. Tuh West Java. Terus apa support kamu? Saya udah kira-kira bisa tangkap mereka mau ke situ arahnya. Semoga aja ya diusahakan. Tadi saya dengar juga Bapak ada workshop dan Pak Ferry ini certified angklung repair, angklung mekanik. Boleh cerita tentang itu sedikit Pak? Gimana? Ya, sebetulnya saya dasarnya itu nggak ada ya. Saya itu tuh waktu saya udah mengenal angklung saya jelek sekali. Jadi saya pergi ke Ujo, saya tanya gimana cara mericun angklung gitu. Kemudian mereka kasih lihat bagaimana demonstrasi gimana memotongnya, gimana dengerin tune-nya. Jadi saya belajar dari situ. Nah, saya kembali ke sini, saya bawa pisaunya, segala macam saya bawa. Kalau untuk nada-nadanya, saya pikir dari internet juga bisa. Yang elektronik punya tune itu bisa saya pakai. Jadi saya lakukan, saya bikin percobaan berapa angklung, saya copot, saya coba retune. Terus banyak yang gagal tentu ya awal-awalnya. Sampai akhirnya saya bisa, dan yang paling bagus adalah saya bisa
Maksudnya saya bisa bikin angklung sendiri sekarang. Jadi saya bisa angklung yang rusaknya fatal pun saya bisa betulin. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi saya kelihatan saya udah bisa, dan mereka juga mengakui bahwa ya kita bisa ya boleh dibilang jadi repair centernya mereka lah. Jadi sertifikasi ini datang dari Saung Mang Ujo, betul? Atau dari kita ada sertifikat, tapi memang saya belajar, jadi saya dikasih pelatihan khusus di sana. Dari Mang Ujo ini? Ya, dari Saung Ujo. Jadi sertifikat dari Mang Ujo, Saung Mang Ujo Bandung. Saung Ujo. Kan kami sudah ke beberapa sekolah, memberitahu mereka juga, karena kan mungkin zaman dulu mereka beli angklung, tapi out of tune, mereka nggak bisa pakai lagi. Nah, karena sekarang bisa di retune sama Pak Ferry, mereka bisa main lagi sekarang. Indofest 5 Oktober pasti. Ya, pasti. 17-an, tanggal 23 Agustus. Dan kemungkinan Post kalau Asia. bisa jadi di Moon Lantern Festival kita mau mengadakan workshop juga. Dan selain itu ya kegiatan-kegiatan rutin yang lainnya, biasanya kita mengunjungi nursing home, menghibur mereka yang di sana, dan juga kunjungan ke sekolah-sekolah. Kalau yang nursing home pasti, karena kita memang orientasinya berniat sekali untuk entertain orang-orang yang lemah itu. Jadi kalau kadang-kadang juga saya kan bikin CD, tapi dia bilang, oh saya nggak bisa bayar nih, gitu, tapi saya suka lagunya. Kita nggak apa-apa, kita kasih itu. Kalau nursing home ini audiensnya Indonesia, lokal atau lokal? Orang-orang yang ada bule juga, Pak? Banyaknya bule sih semua. bule. Malah orang tanggapannya Indonesia. Gimana tuh, Pak? Wah, sampai menangis, sampai jadi kalau coba angkat tangan karena kalau saya lihat mereka yang bisa appreciate angklung, saya lihat mereka itu sangat-sangat luar biasa. Sampai dia teliti, dia periksain, kenapa ini bisa bunyi? Ini tiupnya dari mana? Dia bilang. Wah, saya bilang ini bukan ditiup, ini digoyangin begini. Mereka sangat-sangat tertarik. Kunjungi Facebook Adelindo Angklung atau YouTube Adelindo Angklung. Ya, untuk melihat kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, dan juga event-event mendatang juga kita masuk di Facebook. Hi Lily. How long you been playing angklung? You don't know. This is your first time playing angklung? Do you like playing angklung? What do you think about the angklung? What do you think about the angklung? It's nice. Would you consider to play it when you grow up? We saw this instrument play very good melodies. They combine very well. Yeah. So, because she's learning music, she playing double bass. So we thought, wow, this is percussion music, coordination, very nice units. Yeah. So we decided, look, we go forward, and myself, look, our family, we interested to learn. I've never learned angklung formally. I just play on my own. Oh, you done well. Oh, thank you. Very well. I never play angklung, but I like the music. I like the sound, the music sound. So that's why we have a interested that. So, and the Pak Ferry and Yeni, they are very, very good teacher. So that is the things that we have made such a passion for the angklung. With the presence of Bapa and Ibu, who nurtures cultures as a media of friendship, as a media of building communication and relationships. Whatever happens at the political arena does not really affect what is really going on in the relationship between Australians and Indonesians, people-to-people contact and cooperations, and heart-to-heart relationship between this country. And I am honored to meet Pak Ferry and the family and all of you here, as I don't find something similar in Sydney and in Queensland. I understand that there are more Indonesians in New South Wales, but in terms of having such a sophisticated angklung, yes, we do have some angklung group, especially in Sydney and in Queensland, but we don't have something so sophisticated. And of course,
I told Pak Ferry that Pak Ferry is a certified agency here who can help Queensland's angklung player as well as New South Wales angklung players to repair their angklung and perhaps to learn more. In I was amazed with only 3 or 4 people that the orchestra of angklung could be played so beautifully, so nicely, and even with such a classic music, contemporary songs, and Australian song even. So I really would like to, of course, to come over here more frequently to meet with all of you, and most of all, as a representative of Indonesian government here, it is important for me to convey the government's appreciations and deepest gratitude to all of you, Indonesian and Australians, who have been building such a harmonious community here in Adelaide in South Australia. Guess the one. Number 3. Number 3.